Begitu banyak pahlawan yang rela mengorbankan nyawanya demi melepaskan Indonesia dari tangan penjajah. Namun, ada beberapa pahlawan yang ternyata masih kurang dikenal, terutama oleh generasi muda kita masa kini. Siapa saja mereka? Yuk kita simak daftar berikut ini. 1. Frans Kaisiepo. Kalian masih ingat kan tokoh pahlawan yang muncul di uang pecahan Rp10.000 baru dan sempat dihina di sosial media? Yah, ia adalah Frans Kaisiepo, tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan asal Papua. Jangan salah, Frans Kaisiepo berperan besar dalam mempertahankan integritas Republik Indonesia loh. Setelah kemerdekaan Indonesia, Frans Kaisiepo menjadi envoy Republik dari Papua yang memastikan agar Papua ikut ke dalam Republik Indonesia. Frans Kaisiepo juga terus mengorganisir resistance movement di Papua untuk melawan Belanda. Frans Kaisiepo menjadi Gubernur Irian Barat pada tahun 1964 sampai tahun 1973. Dan meninggal pada tanggal 10 April tahun 1979. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak. 2. Tan Malaka. Tan Malaka lahir di Sumatera Barat tahun 1898. Ia merupakan seorang guru lulusan Belanda, yang kemudian mendedikasikan dirinya untuk mendidik anak-anak di Semarang. Beragam aktivitasnya yang bertujuan untuk mencerdaskan rakyat, ternyata tidak disukai oleh Belanda. Akhirnya ia diasingkan oleh Belanda, pada bulan Februari tahun 1922. Saat diasingkan, Tan Malaka tidak berhenti berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun ironisnya, akibat perpecahan di antara sesama pejuang kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh Tentara Militer Divisi 1 Jawa Timur, pada tanggal 21 Februari tahun 1949. Tan Malaka kemudian secara resmi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional, pada tanggal 28 Maret tahun 1963. 3. SK. Trimurti. Mempunyai nama lengkap Surastri Karma Trimurti. Ia merupakan seorang tokoh perempuan yang mempunyai peran sangat besar dalam perjuangan Indonesia. Ia merupakan seorang penulis, guru, wartawati, dan juga istri dari Sayuti Melik. Kalian tahu kan siapa Sayuti Melik? Yah, ia adalah pengetik naskah proklamasi. SK. Trimurti ditangkap dan dipenjara akibat menyebarkan pamflet anti penjajah Belanda kepada murid-muridnya dan masyarakat. Setelah bebas, ia juga tetap menulis untuk beberapa surat kabar yang bertujuan untuk menyadarkan rakyat Indonesia bahwa mereka merupakan bangsa yang dijajah. Walaupun telah menggunakan nama samaran, SK. Trimurti yang dibenci oleh pihak kolonial Belanda, akhirnya dipenjara pada tahun-tahun 1939 sampai tahun 1943. Ia merupakan tokoh pejuang yang gigih, memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan hak kaum tertindas, terutama perempuan. SK. Trimurti meninggal pada usia 96 tahun, pada tanggal 20 Mei tahun 2008. 4. Wikana. Kalian pernah mendengar nama Wikana? Wikana merupakan seorang tokoh kemerdekaan yang pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda dalam Kabinet Perdana Menteri Sejahrir. Ternyata, Wikana juga merupakan salah satu tokoh pemuda yang mendesak Bung Karno untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang diketahui kalah pada Perang Dunia II. Salah satu peran penting Wikana saat proses kemerdekaan Indonesia adalah ia yang dengan berani membujuk kalangan militer Jepang untuk tidak mengganggu jalannya upacara.
Pembacaan teks proklamasi pada tahun 1945. 5. BM. Iya. Kebayangkan guys. Saat kemerdekaan tidak ada telepon genggam atau sarana penyiaran seperti saat ini. Jadi pada saat itu, sangat sulit untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Indonesia. BM. Dia merupakan tokoh wartawan yang menyiarkan kabar berita ke seluruh penjuru tanah air bahwa Indonesia telah merdeka. Penyebaran berita proklamasi tersebut berawal dari pesan Bung Hatta kepada BM Dia. Walaupun Jepang berusaha meralat berita-berita kemerdekaan hingga menyegel kantor berita, semangat BM Dia dan rekan-rekannya tidak surut. Mereka terus menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet dan surat kabar. Walaupun beberapa nama tokoh kemerdekaan di atas tidak berjuang di garis depan, mereka memiliki kontribusi besar akan kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat dari para pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dapat menjadi motivasi untuk kita sebagai generasi muda penerus bangsa.